Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertai engkau. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan dan menguatkan kami, mendidik, mengajar kami di dalam kebenaran. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan kita akan kita baca dari Yesaya 54 ayat 1-10 dengan nats ayat 10 saja. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan kita adalah Tuhan hadir di tengah pergumulan umatnya. Saudaraku yang terkasih, pada bagian doa syafaat, salah satu pokok doa yang didoakan oleh pelayan adalah pergumulan umat. Pergumulan itu sendiri dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang sedang dihadapi umat yang belum ditemukan solusi atau jalan keluarnya. Baik itu pergumulan dalam hal ekonomi keluarga, pekerjaan, komunikasi, dalam keluarga, pendidikan anak, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Memang hidup ini adalah perjuangan, di mana setiap kita diajak untuk terus berjuang dan berani menghadapi pergumulan hidup kita. Tentunya dengan senantiasa percaya dan bersandar pada Tuhan Allah yang menjadi pokok pertolongan dan keselamatan kita. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saat ini menegaskan tentang kasih setia Allah kepada umat Israel yang tidak berkesudahan. Sekalipun umat Israel telah berlaku dosa dan menjauh dari Allah, namun janji keselamatan Allah tetap berlaku atas mereka. Sekiranya Israel menerima hukuman dan harus dibuang ke Babel karena pelanggaran dan ketidaksetiaan mereka, Tuhan Allah berkenan memulihkan kembali keadaan mereka. Umat Israel akan kembali ke tanah perjanjian dan akan kembali menjadi bangsa yang besar dan tidak akan mendapat malu lagi. Untuk itulah Nabi Yesaya diutus untuk mengingatkan kembali akan janji Allah kepada umat Israel. Melalui Yesaya, Allah menghendaki agar umatnya kembali kepadanya. Pencobaan dan kesesakan yang mereka alami dan rasakan selama di tanah pembuangan menjadi cara Tuhan mengingatkan umat Israel untuk kembali setia kepadanya. Nah, Tuhan Allah adalah Allah yang tahu dan peduli dengan pergumulan kita. Mungkin ada yang berpikir, loh, mengapa aku mengalami kesusahan sepanjang hidupku? Mengapa Tuhan meninggalkan aku sendiri saat ini? Mengapa Tuhan belum menjawab doa-doaku? Mengapa begitu banyak persoalan yang nampaknya Tuhan belum menjawab? Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat bahwa ada rencana dan kehendak Tuhan yang membawa damai sejahtera di balik setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Kasih setia dan janji Tuhan kepada umat Israel juga diberikan kepada kita yang percaya. Yang perlu kita lakukan adalah meyakini bahwa Tuhan hadir, menyertai, dan menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Tetaplah berseru dan berserah kepada Tuhan. Akan ada pertolongan dan jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan selalu menunjukkan kasih setia dalam kehidupan kami.
Tuhan senantiasa memberkati, memberikan berkat yang melimpah. Ajarlah terus kami bersyukur mengandalkan Tuhan. Ajarlah kami bertekun di dalam setiap pergumulan kami. Ajarlah kami senantiasa meyakini bahwa Tuhan itu menyertai kami hari lepas hari. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, agar kami senantiasa berpegang teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat berkarya.